Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, saya Afdal, pamong belajar SPNF SKB Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Senang bisa ikut diapresiasi tahun 2022 ini. Semoga kita semua sukses. Pada kesempatan ini, saya berharap dan berdoa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dari ranah Minang, Deneng manyapu. Apa kabar dun sana? Lai elok-elok saja? Semoga baik itu ya. Amin. Praktik baik saya saat ini adalah menjaga konsistensi area diferensiasi kober secara online. SKB saya punya 2 kober pada program pendidikan anak usia dini PAUD. 1 kober harapan bunda terletak di kantor SKB dengan peserta didik berjumlah 16 orang dan 2 orang tenaga pendidik. Yang kedua, kober sayang ibu terletak lebih kurang 7 km dari kantor SKB Kota Sawalunto. Peserta didik berjumlah 21 anak dan tenaga pendidik 3 orang. Dari tahun 2002 sampai dengan 2021, saya melihat proses belajar mengajar di 2 kober ini berjalan seperti biasa. Mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis pada jam 8 pagi sampai dengan jam 11. Tapi tidak terdeteksi, tidak termonitoring proses kegiatan yang dilakukan di masing-masing kober oleh SPNF SKB Kota Sawalunto. Berapa anak yang datang? Berapa anak yang tidak datang karena sakit, izin? Berapa tutor? Berapa pendidik yang datang? Apa materi yang diberikan? Apa perkembangan yang terjadi pada anak-anak saat pembelajaran? Dan permasalahan-permasalahan apa lainnya yang dihadapi saat pembelajaran terjadi. Ini tidak terdeteksi langsung oleh SPNF SKB Kota Sawalunto sebagai satuan pembina. Untuk itu, tahun 2021, saya sebagai pamong belajar ajukan ide perubahan dengan membentuk tim pendidik kober SPNF SKB Kota Sawalunto terdiri dari kepala SKB, kemudian pengolah kober sebagai kepala sekolah, kemudian tenaga pendidik sebagai pengajar, dan pengendali kegiatan yang bertugas memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran kober. Saya ditugaskan dalam pengendalian pembelajaran kober. Langkah yang saya lakukan adalah membuat WA group Monef pembelajaran kober SPNF SKB Kota Sawalunto yang isinya personil-personil yang terlibat dalam tim pendidik kober SPNF SKB Kota Sawalunto. Ada ibu kepala SKB, ada pengelola, ada pendidik. Tujuan dari dibuatnya WA group ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara person yang ada di dalam sebagai anggota WA group dalam rangka pengoptimalisasian pelaksanaan pembelajaran di 2 kober binaan SKB. Setelah WA dibuat, terlihat aktivitas mengajar di 2 kober. Ini kita peroleh karena pendidik diminta untuk menyampaikan laporan dalam bentuk chat WA person mereka pada hari-hari pembelajaran yang dilakukan. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Mereka menyampaikan hari pembelajaran, tanggal pembelajaran, kemudian tema, topik, dan subtopik, serta kondisi anak-anak mereka yang datang, berapa jumlahnya.
berapa yang tidak datang karena sakit, izin, dan tanpa kabar. Ini disampaikan pada chat person mereka. Yang lebih terpenting adalah mereka juga menyampaikan area diferensiasi yang mereka tawarkan kepada anak-anak saat pembelajaran terjadi. Bisa jadi 2 area diferensiasi, 3 disesuaikan dengan kondisi jumlah anak yang datang dan fasilitas sarana prasarana yang ada serta yang dimiliki. Area-area diferensiasi ini meliputi area seni, literasi, pembangunan, imtak, area peran, area sen, numerasi, dan area-area diferensiasi lainnya. Setiap pembelajaran ditawarkan kepada anak-anak, serta disampaikan juga bagaimana proses anak-anak mengikuti area diferensiasi ini. Apakah mereka senang dengan area yang ditawarkan atau tidak senang, serius atau tidak serius, ini akan terlihat dalam laporan chat person pendidik pada WA Group. Dengan sendirinya, SKB akan dapat mengendalikan konsistensi penerapan area diferensiasi pada 2 kober ini. Karena kalau tidak diterapkan, mengapa? Apa permasalahannya? Hanya 2 area yang diterapkan, apa alasannya? Hanya 1 dan lain sebagainya. Ini akan diperoleh data-data konkret dan jelas oleh SPNF SKB melalui chat person para pendidik pada grup Monef Pembelajaran Kober SPNF SKB Kota Sawalunto. Dengan WA Group itu akan diperoleh data belajar atau tidaknya 2 kober. Data diterapkan atau tidaknya area diferensiasi di 2 kober. Kalau diterapkan, bagaimana proses belajar di area diferensiasi yang diterapkan. Data perkembangan anak dalam mengikuti pembelajaran dengan area diferensiasi yang ditawarkan. Serta permasalahan yang lain seperti sarana prasarana yang mendukung atau tidak, cukup atau tidak dalam konsistensi penerapan area diferensiasi pada 2 kober. Data-data tersebut akan dikumpulkan, diolah dan dianalisa, kemudian disimpulkan. Dibawa dalam diskusi-diskusi dalam bentuk rapat-rapat, baik di tingkat satuan ataupun di tingkat pendidik, sehingga diharapkan bisa menghasilkan jalan keluar, solusi, ataupun perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya. Tidak mudah untuk tetap menjaga WA Group ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena masih ada juga sifat tidak mau diawasi dan koreksi dari pendidik. Terlalu ribet, sinyal HP yang terganggu, paket data pribadi yang terbatas, dan aktivitas lain yang menghambat optimalisasi kontrol WA Group. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh SKB, karena tidak punya WiFi, jalur internet sampai saat ini, dengan keterbatasan paket data yang dimiliki oleh para pendidik, jenis HP yang sederhana, sehingga menimbulkan permasalahan komunikasi chat person di WA Group dihadapi secara bersama-sama dengan tetap semangat, selalu berkomunikasi dalam tim dan meminta pendapat-pendapat dari unsur luar yang bisa mencarikan jalan keluar dalam komunikasi menghadapi permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran. Ini praktik baik yang saya lakukan. Dengan harapan ini mampu untuk mengendalikan konsistensi area diferensiasi pada 2 kober Harapan Bunda dan kober Sayang Ibu. Mudah-mudahan kober SKB Kota Sawalunto ke depan lebih bisa melakukan keoptimalan dalam proses pembelajaran. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.